Kamu jangan ikuti urusan saya. Urusan saya dengan orang ini belum selesai. Akan hadir seorang pria yang mengaku bersetubuh dengan makhluk gaib demi memperlancar ritual mistisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Vito. Selamat malam Mas Vito. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Awal saya cerita ini, dulu saya punya kekasih. Saya udah pacaran lama dari SMA. Bahkan saya sudah tunangan. Saya merantau ke Jakarta untuk cari uang untuk biaya saya menikah. Tapi setelah saya balik ke kampung, cewek saya itu udah menikah dengan sahabat saya. Sudah menikah? Iya, sudah menikah dengan sahabat saya yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya sendiri, tanpa sepengetahuan saya. Loh, kok bisa? Emang nggak pernah ada kabarnya? Nggak pernah ada kabar. Saya sama cewek saya masih kontakan, cuma nggak, apa ya, belum bilang kalau itu udah menikah. Seperti itu. Ibu saya di Jakarta juga, papa saya di Jakarta. Saya di Jawa, di kampung Jawa itu nempatin rumah almarhumah nenek saya. Jadi tidak ada kabar dari keluarga siapapun. Seperti itu. Tapi keluarga tahu sebenarnya? Keluarga tidak tahu. Nggak ada yang tahu juga? Nggak ada yang tahu juga. Oke, lalu begitu Anda tahu dihianatin, apa yang dilakuin? Saya dengar kabar itu, berita itu, saya marah. Saya benci sama teman saya, sahabat saya. Saya punya ide gila. Saya pergi ke orang pintar. Saya minta di situ saya dikasih sebuah jimat dan mengharuskan saya untuk berritual. Apa itu ritualnya? Ritualnya saya setiap malam Jumat Kliwon saya harus mandi kembang. Setiap malam Jumat Kliwon pertengahan malam. Setelah itu setelah saya mandi, saya duduk sila, saya dikasih cincin dan itu katanya itu ada penunggunya. Dan sekarang sahabatnya kondisinya gimana? Dia sekarang sakit-sakitan, seperti mayat hidup, dia tidak bisa bergerak, cuma menggunakan bahasa isyarat. Kadang dia juga kesakitan, seperti kesurupan seperti itu. Dan di saat kesakitan seperti itu, saya mulai mendekati cewek saya lagi. Dan sekarang gimana? Saya masih berhubungan sama cewek saya. Dia Dan nggak tahu tuh? si suaminya itu nggak tahu. Jadi saya melakukan hubungan gelap dengan... Oh, mereka belum pisah? Belum. Saya kembali lagi dengan cewek saya. Oke, tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Tujuannya setelah saya sudah mendapatkan cewek saya kembali, saya tidak melakukan ritual yang seharusnya saya lakukan. Dan si kuntilanak itu marah dengan saya setiap malam, bahkan siang pun dia menampakkan wujudnya. Saya kesurupan setiap malam hingga saya balik ke Jakarta supaya ibu saya merawat saya karena keanehan saya. Bahkan ketika saya kesurupan itu saya pernah sekali menyakiti ibu saya. Dengan cara apa? Saya tidak sadar waktu itu karena saya kesurupan. Menurut Seperti Anda itu. tahu apa yang Anda lakuin? Saya tidak sadar waktu itu. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa lepas dari ritualnya dan sosok kuntilanak itu bisa benar-benar pergi dari hidupnya Mas Vito ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya.
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vito, dengan tanggal lahir 28 Mei 1993, mendiami nomor rumah 84. Sosok yang mudah tersinggung dan juga iri hati. Rasa iri hatinya membuat ia kehilangan orang yang ia sayangi dan memilih orang lain. Hal ini menyebabkan emosi dan ia rela melakukan apa saja untuk mencelakai orang yang tidak ia sukai. Akibat dari perbuatannya, ia mendapatkan karmanya. Adanya sosok besar yang terus bersamanya yang membuat partisipan mengalami ketakutan dan teror makhluk gaib. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Kali mau bacain datanya partisipan, lalu kamu sobek satu gini, terus disobek di situ. Di mana? Di dekat kupingnya Vito. Ini. Baik temenin, baik takutnya dicakar. Ya. Loh, nggak ada ya kalau dicakar. Jangan. Saya jagain. Vito. Yang gede kali. Yang keras. Vito lahirnya tanggal 28 Mei 1993. Nomor rumahnya 84. Sobek. Kok Sobek. Pak, aku yang disuruh bacain. Jangan deket saya. Kamu jangan ikuti urusan saya. Urusan saya dengan orang ini belum selesai. Mas Vito bisa dengar saya? Iya. Oke, kumpulin tenaganya, duduk dulu. Tenang dulu. Kalau udah kuat boleh berdiri. Udah kuat berdiri? Silakan. Bener Kak? Ini udah aman, Ron. Udah aman. Dia masuknya on off terus ya. Saya pancing lewat kali ya. Iya. Lalu kayak Dia begitu. ngeliatin terus. Jangan lihat matanya. Oke. Vito ini sakit hati karena dia dihianati sama pacarnya. Oh, Pacarnya oke. kawin dengan sahabatnya sendiri. Dia keluar kota, kerja dan tugas di luar kota. Makanya dia datang ke dukun untuk menyakiti sahabatnya. Ritual dengan mandi kembang ya waktu itu ya dilakukan. Dan sejak saat itu ada sosok kuntilanak yang ngikutin dia dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Vito. Tujuannya Vito waktu itu mau menyakiti sahabatnya, dan sekarang sahabatnya ini dalam kondisi sakit. Dan dia balik lagi nih sama pacarnya dengan bantuan si kuntilanak ini. Tapi masalahnya setiap dia menginginkan sesuatu dari sang kuntilanak, dia harus melakukan hubungan, Iya, sebagai suami istri. harus tidurin dia ya. Iya, betul. Dan sekarang dia sudah nggak mau melakukan ritual itu lagi, tapi justru si kuntilanaknya malah mengganggu hidupnya. Makanya datang ke sini mau melepas semua ritualnya. Kalau kamu ingat ya, Bay, saya selalu bilang gini. Ini juga buat pemirsa di rumah. Ketika kita masuk ke alam gaib atau belajar ilmu-ilmu gaib, ilmu apapun itu yang berhubungan dengan supranatural, begitu masuk pintu gerbang tersebut, lalu kamu dan kalian akan berputar-putar seperti itu aja, mencari jalan keluar seperti labirin.
Ya, Udah bisa susah, kayak masuk kesasar gitu. Iya. Labirin gitu, bagikan labirin yang susah. Ya. Vito juga sebenarnya keras juga sih. Cewek. Oh, kekerasan. Iya sebenarnya saya ngeliat Vito nggak sepenuhnya salah si pacar sih. Vitonya juga keras orangnya. Terbukti lihat dari matanya, gesturnya. Ini dia kenapa nih, Ron? Aduh. Ini Kerasukan lagi.